Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Hanya dengan belajar firman Tuhan, kita bisa tertolong dan ditolong untuk bertumbuh, supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Jangan berhenti belajar. Belajar secara rutin, belajar secara teratur, ayat demi ayat secara urut, seperti yang saya lakukan setiap hari. Kita sudah membahas Matius 5, Matius 6, Matius 7, Matius 8, dan kita sudah sampai ke Matius 9. Hari ini kita membahas ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Nah, latar belakang ayat ini adalah ketika Yesus kembali ke Kapernaum setelah menyembuhkan orang yang kerasukan di Gadara, sehingga sejumlah besar orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan di antara mereka ada yang membawa orang lumpuh. Menurut catatan Injil Markus, karena tempatnya penuh, maka mereka harus naik ke atap dan menurunkan orang lumpuh ini dari atap supaya Yesus bisa menjamah orang ini secara langsung. Nah, melihat mereka semua datang, maka Yesus berkata, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Ini perkataan Yesus kepada orang yang lumpuh tadi. Nah, ayat 3 kemudian mencatat respon atau reaksi orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berkata di dalam hatinya bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Nah, Matius pasal 9 dan Lukas pasal 5 sedikit berbeda. Kalau Matius pasal 9 mencatat hanya ada ahli Taurat di situ, tetapi Lukas pasal 5 mencatat ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mana yang betul? Keduanya betul. Hanya penekanan mereka berbeda. Itu sebabnya Matius hanya menekankan ahli Taurat dan tidak menyebut orang Farisi. Tetapi bukan berarti Injil saling kontradiksi satu dengan yang lainnya. Jadi tidak usah heran, hal-hal seperti ini hal-hal yang biasa. Nah, orang-orang Farisi memang bertugas untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan Taurat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ahli Taurat adalah orang yang tugasnya adalah menjelaskan atau menafsirkan bagaimana arti dari apa yang tertulis di dalam Taurat. Itu sebabnya kalau kita melihat orang Farisi dan ahli Taurat, di mana ada orang Farisi, di situ ada ahli Taurat. Di mana ada ahli Taurat, di situ ada orang Farisi. Nah, perkataan Yesus kepada orang lumpuh bahwa dosanya sudah diampuni tentu saja adalah suatu pernyataan yang membuat orang Farisi kaget dan marah. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Anda dan saya tentunya mengaminkan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dan pada saat itu, kalau kita belajar latar belakangnya, pengampunan dosa oleh Allah diumumkan, hanya boleh diumumkan oleh imam yang bertugas di bait Allah setelah orang itu atau mereka melakukan upacara korban pendamaian. Dengan mempersembahkan persembahan korban pendamaian, lalu imam mendeklarasikan dosamu sudah diampuni. Nah, sekarang Yesus berkata, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Ini tanpa korban pendamaian, tiba-tiba Yesus bilang, "Dosamu sudah diampuni." Yang kedua, yang harusnya tugas imam yang mengatakan, mendeklarasikan orang itu dosanya diampuni, sekarang Yesus tiba-tiba menyatakannya. Apa haknya Yesus? Itu sebabnya mereka berkata, orang ini sudah menghujat Allah. Jadi tanpa melalui bait suci, orang Israel dapat meminta pengampunan dosa kepada Allah melalui Yesus. Bahaya ini, kehadiran Yesus bahaya.
Itu sebabnya mereka berkata, ini orang sudah menghujat Allah ini. Nah, klaim yang dikeluarkan oleh Yesus ini juga nyerempet bahaya. Sebab berarti semua orang bisa mendeklarasikan, asal modalnya nekat saja sudah. Nyalinya besar saja. Dosamu sudah diampuni. Nggak ada buktinya kan? Sebab pengampunan dosa kan nggak kelihatan. Tidak ada dampak secara langsung. Dosamu sudah diampuni. Lalu kalau kita diampuni dosa bukan berarti wajahnya tiba-tiba jadi putih. Lalu kulitnya tiba-tiba jadi halus. Kan tidak ada buktinya. Itu sebabnya ayat yang kelima berkata, Yesus berkata, mana sih yang lebih mudah? Menyatakan dosamu sudah diampuni atau berkata bangunlah dan berjalanlah. Kenapa? Karena ini saya harap Bapak Ibu memahami konteks ayat ini dan memahami perkembangan dari kisah ini sehingga kita bisa nangkap maksudnya apa. Tadi kan orang Farisi berkata Yesus menghujat Allah. Nah memang waktu berkata dosamu sudah diampuni, saya sudah katakan tadi, saya ulangi lagi. Nggak ada dampak langsungnya. Nah mana yang lebih mudah? Berkata dosamu sudah diampuni atau bangun dan berjalanlah, sembuhlah engkau. Mana yang lebih mudah? Dua-duanya sulit. Karena hanya Allah yang bisa melakukannya. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa membangkitkan orang yang lumpuh tadi. Tetapi kalau kita mengamati secara seksama, kalau kita analisa lagi ya, kalau kita cari aman, lebih aman dan lebih mudah berkata, dosamu sudah diampuni. Kenapa? Kan tidak ada efeknya apa-apa. Ya, masalah dia diampuni atau tidak, ya nggak tahu kan, bukan urusan saya kan, nggak kelihatan. Tapi kalau berkata bangun dan berjalanlah kepada orang lumpuh tadi, ya kalau dia bangun. Kalau dia nggak bangun kan bahaya. Ya, itu sebabnya kalau kita membaca, Yesus tidak berhenti hanya berkata dosamu sudah diampuni. Dia tahu orang Farisi dan ahli Taurat berpikir Yesus menghujat Allah. Orang Farisi menolak kehadiran Yesus sebagai Tuhan. Orang Farisi tidak bisa menerima bahwa Yesus melakukan tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Siapa kamu? Dan karena situasi seperti itu, maka Yesus berkata kepada orang yang lumpuh tadi, bangun dan berjalanlah. Dan kemudian Alkitab berkata ayat yang ke-7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Jadi seolah Yesus tidak berkata, oke, kamu nggak percaya kan kalau aku punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kamu nggak percaya kan kalau aku punya otoritas untuk mengatakan dosamu sudah diampuni. Oke, sekarang lihat. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh tadi, bangun dan berjalanlah. Dan betul, orang yang lumpuh tadi bangun dan pulang ke rumah. Artinya pernyataan Yesus dua-duanya betul. Baik yang dosanya diampuni maupun bangun dan berjalanlah. Artinya apa? Di sini Yesus hendak mendeklarasikan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Yesus lakukan dan Yesus tunjukkan di situ. Karena Yesus memang benar-benar datang dari surga. Dia bukan sekedar nabi. Nabi mana yang bisa mengampuni dosa? Tidak ada. Nabi mana yang bisa meneduhkan angin, ribut dan badai, mengusir setan? Ya kalau ada pun, kalau kita membaca di catatan perjanjian lama, paling 1-2 hal. Tetapi kita melihat betapa apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus ingin membuka jati dirinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya harap kita jelas dengan hal ini, supaya kita tidak ragu, kita tidak bimbang mengikut Yesus. Jadi ketika kita menyembah Yesus, ketika orang Kristus menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu bukan karangan orang Kristen. Bukan sedang melakukan tindakan konyol. Bukan sedang berhalusinasi, sedang bermimpi, atau sedang mengarang-arang doktrin bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan, bukan. Semua ada dasarnya.
Jadi tidak benar kalau dikatakan ada yang orang yang suka menjelek-jelekan Kristen dengan berkata orang Kristen itu sebetulnya Yesus itu bukan Tuhan. Yesus Tuhan itu karena dilantik Paulus. Kapan Paulus melantik Yesus sebagai Tuhan? Kalau apa yang dinyatakan oleh Yesus begitu nyata, masihkah kita itu tidak percaya? Masihkah kita itu ngeyel dan berkata Yesus itu hanya nabi, Yesus hanya utusan Allah? Ada lagi yang berkata, oh Yesus itu dilantik Tuhan tahun 325, konsili Nikea. Itu konsili bukan untuk melantik Yesus sebagai Tuhan, tetapi untuk menyatukan hati, memerangi ajaran-ajaran sesat dan bidat-bidat yang berkembang pada waktu itu. Bukan melantik Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau kita melihat perjalanan sejarah, membuktikan sejak abad pertama, satu kalimat, satu statement, satu deklarasi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini sangat-sangat nyata dan jelas. Ya memang kita yang hidup di zaman sekarang sulit bagi kita kadang-kadang untuk memahaminya. Tapi kalau kita kembali kepada catatan sejarah, iman Kristen tidak bertentangan dengan sejarah dan bisa dibuktikan oleh sejarah. Tempat-tempat yang dikunjungi oleh Yesus, pelayanan-pelayanan yang dilakukan Yesus dan sebagainya. Bahkan kebangkitan kenaikannya ke surga disaksikan oleh banyak orang. Bukan bangkit ke surga diam-diam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, masihkah kita ini ragu untuk mengakui bahwa Yesus itu Tuhan? Masihkah kita ini ragu untuk mengikut Yesus? Bacalah Alkitab dengan utuh. Bacalah Alkitab dengan urut. Bukan comot sana-sini, ayat sana, ayat sini, digandeng-gandeng. Itu sebabnya pola yang saya ajarkan melalui tayangan di YouTube ini adalah pola yang hendak saya bagikan kepada Anda sekalian. Pola belajar Alkitab. Bukan comot ayat, comot ayat, comot ayat. Tapi belajar Alkitab dengan urut. Ayat demi ayat. Pasal demi pasal. Sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas. Sebab Alkitab adalah satu kesatuan. Alkitab tidak datang dalam wujud ayat-ayat yang tidak jelas arahnya, tujuannya dari mana, tidak jelas asalnya dari mana, digandeng-gandeng jadi satu. Nih ada ayat, ini ada firman Tuhan, ini ada Alkitab. Tidak. Alkitab adalah satu kesatuan. Yang kalau Anda membaca dengan sungguh-sungguh dengan hati yang terbuka, saya yakin dan percaya Anda dan saya tidak akan lagi ragu mengakui dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita akan takjub terhadap otoritas ilahi yang dimiliki oleh Yesus. Nah, bagi kita yang sudah mengaku sebagai orang Kristen, kiranya ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk kita tidak takut menyatakan identitas dan hidup dengan identitas sebagai pengikut Kristus. Walaupun kadang kita harus menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Tetapi hidup dengan identitas sebagai murid Kristus adalah bagian dari kehidupan mengikut Yesus yang sesungguhnya. Mengikut Yesus artinya tidak sama dengan dunia. Mengikut Yesus artinya kita berbeda dengan dunia. Karena dunia menuju kepada kebinasaan, kita pengikut Kristus menuju kepada kehidupan. Maka seharusnya Anda dan saya jadi panutan. Seharusnya Anda dan saya jadi teladan. Kalau kita tidak usah berusaha bagaimana caranya jadi teladan. Jadilah murid Kristus saja. Maka Anda pasti jadi teladan. Jadilah pengikut Yesus yang betul. Bukan sekedar beragama Kristen. Bukan sekedar pergi ke gereja. Banyak orang Kristen sudah bangga kalau sudah dibaptis, pergi ke gereja dan ikut perjamuan kudus. Nah setelah itu bagaimana? Nggak tahu. Hari Minggu takut Tuhan. Saya sudah pernah katakan. Hari Senin sampai Sabtu menakutkan Tuhan perbuatannya. Bukan. Anda dan saya dipanggil sebagai pengikut Kristus. Yesus adalah Tuhan. Dan karenanya kita harus mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh.
Dan dengan kehidupan yang mengikut Yesus menjadi murid yang sungguh-sungguh, kehidupan kita akan berdampak bagi dunia ini. Nah, senang sekali sudah berbagi ayat-ayat ini dan besok kita akan lanjutkan pada ayat-ayat yang selanjutnya. Dan waktu kita mempelajari ayat ini, saya harap kita tidak melupakan pelajaran-pelajaran yang sudah. Bagi Anda yang mungkin baru masuk mengikuti channel ini atau program ini atau tayangan ini, silahkan melihat dan mendengarkan bahasan firman Tuhan. Saya memulai dengan Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Dan hari ini kita sudah sampai Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Bila Tuhan izinkan, besok kita melanjutkan dengan Matius pasal 9 ayat yang ke-8. Doa saya, Tuhan memberkati dan menolong kita untuk bertumbuh. Dan Tuhan membuka hati kita bagi kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus, belum mengikut Yesus. Mari jangan ragu, buka hatimu. Ikut dia, percaya kepadanya, karena dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini atau pada hari ini dimanapun kami berada di belahan bumi yang lain. Mungkin ada yang pagi, mungkin ada yang malam. Tuhan kami berdoa biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk tidak ragu bahwa Yesus adalah Tuhan, berkuasa mengampuni dosa. Dan ketika orang Farisi dan ahli Taurat berkata Yesus menghujat Allah, Yesus menyatakan lebih dalam lagi dengan tindakan memulihkan, menyembuhkan orang lumpuh, sehingga orang lumpuh itu bangun dan berjalan. Bapa, kami berdoa, kalau di antara kami yang sedang bimbang, menimbang-nimbang apakah Yesus sebagai Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus kami minta supaya Roh Kudus membukakan hati kami lebih lagi, sehingga kami menjadi pengikut Kristus dan tidak ragu. Kami bukan sedang mengarang-arang doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berkenanlah Engkau Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu, kehendak-Mu Tuhan, supaya saudara-saudaraku dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini, mereka mengalami jamahan, pemulihan, kesembuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi Tuhan, di atas segalanya kami ingin berdoa seperti yang Yesus katakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang sudah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Yang karena kami boleh hidup di dalam kemerdekaan. Kami hidup tanpa takut. Karena kami tahu ada jaminan mulia, keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus yang ajaib itu pula kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa esok hari bila Tuhan izinkan kita belajar dan melanjutkan pelajaran kita. Amin.